Bagaimana caranya supaya nggak terpikat dengan wanita cantik? Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Sampaikanlah kepada mereka para lelaki yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tundukkan pandangan-pandangan mereka. Yang demikian itu bisa menjaga kemaluan mereka. Dan ini lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini obatnya. Kalau kita mau nundukkan pandangan, kita tidak akan bernikmat-nikmat dengan wanita yang cantik. Tapi kalau kita panteng aja, cakep banget, ya akhirnya masuk ke dalam hati. Sementara an-nazar, melihat sesuatu, yuladul mahabbah akan melahirkan kecintaan. Kalau kita lihat bangunan bagus, kita kebetulan lagi bangun rumah, kemudian mata nih ngelihat bangunan yang bagus, tersimpan dalam hati enggak? Tersimpan dalam hati. Rumahnya bagus, bikin teras kayak gini aja, rumah saya terasnya seperti ini. Loh, kok bisa seperti itu? An-nazar, ketika dia melihat. Kalau bangunan aja bisa memikat hati seseorang, apalagi wanita. Makhluk yang paling terindah yang pernah Allah ciptakan apa? Manusia. Fi ahsanit taqwim, dengan bentuk yang paling terbaik, yang paling mencocoki. Adam alaihissalam pernah merasakan nikmat makanan, nikmat nazar, tapi belum pernah merasakan nikmat nikah. Sempurna? Enggak sempurna. Karena itu Allah ciptakan pasangan buat Adam alaihissalam, maka kenikmatan pemandangan yang indah di dalam surga itu terkalahkan disebabkan karena apa? Nikmat nikah. Ketika seorang nundukkan pandangan, maka dia akan terjaga dari melihat sesuatu yang indah. Kalau cuma sekedar melihat saja, hadza laka wa la alaika. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ketika seorang nazar melihat perempuan pertama kali, kemudian dia langsung palingkan, itu untukmu. Hadiah. Tidak ada dosa. Wala alaika, tidak ada dosa untukmu. Tapi kalau sudah sesuatu terus dipanteng, itu ada hisabnya, ada perhitungannya. Tadi disebutkan apa? Dalam riwayat tadi itu. Kenapa mereka tergoda? Musafirun. Sering safar. Karena itu orang yang safar, itu adalah orang yang mudah tergoda dengan perempuan. Orang yang safar sangat dituntut untuk menundukkan pandangan. Ustadz, saya naik pesawat, nundukin pandangan, lihat jarik belahannya setengah, Ustadz. Astagfirullah. Lah terus gimana caranya? Untuk mengobati sesuatu yang telah dia lihat, ini harus ada kerjasama antara suami dan istri. Kalau pramugari mereka bisa dandan secantik itu demi keping dunia, maka buat ibu-ibu harus bisa mengalahkan pramugari di dalam berdandan, karena anti itu berdandan untuk Allah, meraih ridho Allah lewat ridho para suami. Kenapa kok laki-laki kalau pulang safar nggak boleh malam-malam? Masih ingat saya pelajaran Riyadhus Shalihin. Nah, Nabi SAW yatruqa ar-rajul ahlahu laylan. Muttafaq alaih, hadis Jabir bin Abdullah. Nabi SAW melarang laki-laki yang safar pulang ke rumahnya pada waktu malam. Nggak boleh. Kecuali kalau memang sudah janjian. Nanti papa pulang jam 10 ya. Udah janjian. Yang kedua, selama hal tersebut tidak memudaratkan si istri. Di antara hikmahnya, kenapa kok nggak boleh pulang safar malam-malam? Di antara hikmahnya supaya suami nggak melihat wujud istri yang belum siap berdandan. Datang pulang ke rumah pelan-pelan, ngeliat istri ngorok, mangap, rambut brekele, acak-acakan. Kan nggak sedep nontonnya. Ih, kayak gini banget bini. Kan gitu. Tapi kalau pulang malam, tapi sudah janjian jam 8, misalnya jam 7 malam habis isya. Ini kan istri udah siap tuh. Udah siap, udah dandan, suami pulang safar.
3 hari pasang kuningan misalnya, pulang bawa duit. Istri kan dandan tuh, Masya Allah, dandan cakep cantik. Suami ketika pulang, Masya Allah, nggak kalah sama yang di pesawat, kan gitu. Tapi kalau ngeliat bini, ya Allah berantakan, muka jadi abstrak kayak gini. Yang diingat yang di pesawat tuh tadi tuh. Baik, mau makan apa Pak? Mau minum apa Pak? Masya Allah, pakai tawar senyum-senyum. Bini di rumah, no, bikin sendiri, no, teh, no. Ajib. Kan itu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara sebab seorang bisa terjaga supaya nggak terpikat daripada wanita yang cantik, isti'adah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Yusuf alaihissalam, gadis cantik, perempuan cantik, ini perawannya. Meskipun sudah nikah sama Al-Aziz, tapi Al-Aziz punya penyakit pada syahwatnya, nggak bisa berhubungan dengan istrinya. Itulah sebab kenapa Zulaikha itu menggoda Yusuf alaihissalam. Cantik, sepi, berduaan, posisi kamar terkunci, mudah buat Yusuf alaihissalam untuk melakukan apa yang diinginkan. Tapi lihat bagaimana cara Allah menjaga Yusuf. Qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara kiat-kiatnya. Ustaz, saya sudah nundukin pandangan. Ustaz, saya sudah isti'adzah. Ustaz, saya sudah puasa. Saya sudah berusaha untuk tidak terpikat dengan perempuan. Ternyata masih terfitnah juga. Monggo buka cabang baru. Kan halal, Pak. Fankihu ma qaba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba', kan gitu. Fankihu, maka nikahlah kalian, ma qaba lakum minan nisa, apa yang baik menurut kalian dari wanita-wanita. Berapa? Mathna 2, thulatha 3, wa ruba', dan juga 4. Tapi ingat ayatnya nggak berhenti sampai situ. Fa in khiftum, kalau kalian takut, ya takut sama bini, takut nggak bisa adil, fawahidatan, dah satu aja.